ini saya dijatuhin kotoran ayam. Ini memang Kotoran lucu, ayam? iya, cuman memang lucu. Cuman ini menjadi keanehan buat saya. Biasanya kalau kita dijatuhin kotoran itu kan kita apes ya. Iya. Pertanda apes Pertanda kan? apes. Seperti itu. Saya lagi jalan, ini saya dilangkahin ular. Dilangkain ular? Ular. 100 meter saya jalan, dilangkahin ular lagi. Yang Ini sama? baru 4-4 yang lihat. Pas lagi saya doa, nah, si Abid nyeletuk. Yang kunjung putih. Nah, saya jalan, ini saya kayak ada yang ngomong jangan diterusin. Masih dengan feeling yang sama? Iya. Oke. Itu ada kayak suara orang tua gitulah. Nah di sinilah, di tempat ini kondisi Abid hampir meninggal. Bahkan saya pikir meninggal. Terakhir dia sebelum kondisinya kayak gitu dia ngomong, istri gue mana? Sosok kakek pakai jubah putih, bawa tongkat, pakai peci, cuman kuncung. Kisah dunia lain. Villa Bogor, liburan Villa Bogor. Wah. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke cerita-cerita pendakian. Karena di setiap gunung, di setiap bukit, maupun di setiap tempat kalian liburan, pasti ada sesuatu yang membawa kalian masuk ke dalam dunia yang lain. Bukan cuma dunia mistis, tapi kisahnya mulai dari awal sejarah tempat itu, maupun dari ekologi masyarakatnya, dan kemudian sosiologi bagaimana masyarakat hidup di sekitar tempat itu. Saya sekarang udah punya bintang tamu yang punya cerita yang sangat mengasihkan tentang hal itu. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Ibnu ini punya channel ini ya? Channel Ada, YouTube ya? Kita lagi merintis channel juga. Iya. Sama-sama kita. Sama kita. Apa nama channelnya, Bang? Nama channelnya Timur Misteri. Timur Misteri. Iya. Timur Misteri ini ngebahas tentang Sama, kita podcast horor. podcast horor ya? Pendakian juga ada, terus urban legend juga ada. Pendakian itu pasti fenomena-fenomena yang ditangkap sama pendaki-pendaki Iya. waktu di gunung ya? Iya. Itu emang sering banget ya, Bang? Ya logikanya gunung sama laut ini kan identik sama makhluk-makhluk terbesar di tempat-tempat makhluk terbesar lah. Oke. Kebanyakan kan di gunung sama di laut gitu. Jadi banyak lah dari versi-versi pendaki-pendaki gunung tuh yang mengalami kejadian-kejadian yang masih kejadian masih misteri, entah itu kejadian mistisnya, entah itu kejadian goibnya, pokoknya di gunung itu banyak lah. Termasuk saya juga ngalamin gitu. Ngalamin ya? Iya. Nah, itu cerita yang bakalan kita bahas kali ini. Teman-teman, bentar. Biar wangi dulu lah, aku pakai parfum Miracle biasa. Kalian bisa dapatkan di toko Orange, di Shopee, dan Tokopedia. Grab it fast, mumpung lagi diskon. Bang Ibnu, Siap. menurut Bang Ibnu sendiri nih, kenapa banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian yang nggak masuk akal ya di gunung? Khususnya di gunung ya. Khususnya di gunung. Ya karena mungkin ya kita kan memang hidup ini berdampingan mungkin ya. Terus di daratan rendah pun kita udah berdampingan gitu kan. Apalagi di gunung yang memang identik tempat mereka gitu. Tempat mereka ya. Jadi seperti entah yang nggak mengganggu ataupun mengganggu sekalipun ya di sana tuh banyak gitu. Iya. Yang seperti yang saya alami gitu. Ini langsung dari awal cerita nih. Boleh. Langsung Ini saya ceritakan ya. Ini pasti teman-teman penasaran banget. Langsung aja cerita Bang Ibnu. Jadi kejadiannya saya masih lupa nih antara tahun 2001 atau tahun 2020. Pokoknya COVID ini udah mulai reda lah. Mulai reda ya. Di era PPKM waktu itu kalau nggak salah. Karena kita udah lama nggak naik gunung nih. Jadi saya tuh punya agenda. Agenda tuh setiap tahun kita naik gunung. Faktor kita juga punya kerjaan di rumah. Jadi tuh agenda kita makin ngaret nih. Nah, ketemu lagi di zaman itu COVID. Jadi kita lama nggak naik gunung. Iya, izinnya susah ya waktu Izinnya itu. susah waktu itu. Tapi untuk tujuan kita ini ke Gunung Gede, kita ada kenalan di sana. Oke. Jadi walaupun COVID belum beres banget, tapi kita masih diizinkan lah. Intinya seperti itu. Udah. Jadi intinya dadakan lah. Karena kita udah ngebet banget pengen naik gunung. Terus ketemu COVID reda, nah disitulah kita langsung kayak menggema banget nih pengen naik gunung gitu kan, dadakan. Waktunya pas, kita berangkat. Waktu itu saya lupa ya antara tahun 2001 ataupun tahun 2020 gitu. Pokoknya pas liburan long weekend Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu hari Jumat. Hari Jumat. Iya, jadi long weekend tuh sampai hari Senin. Iya. Nah, kita naik di era itu tuh. Pokoknya saya lupa.
Saya berangkat, saya urus Simaksi waktu itu. Untuk personil kita baru 2 orang yang merencanakan pendakian ini. Saya kan nyari temen ya, kebetulan kita punya tim, jadi lebih tim kita dulu nih dari Timur Misteri. Saya kabarin, oke nih bertiga nambah 1. Nah, kita ada grup, saya share ke grup, nanti malam berangkat. Jadi Malamnya sore nih juga? janjian, malam berangkat. Oke. Gitu. Nah, sorenya ini saya iseng-iseng nyari logistik nih. Udah fix ya, ntar malam berangkat, awalnya bertiga. Saya nyari logistik, ketemu sama teman saya namanya Abid. Abid. Ya, jadi saya ceritain, saya sebut namanya nih kenapa si Abid, karena Abid ini menjadi dominan nanti di cerita ini. Oke. Nah, saya ketemu dia lagi jalan-jalan sore sama istrinya. Saya ajak nih, Bid, naik gunung yuk gitu. Nah, Abidnya mau, cuman kata dia ngomong dulu nih sama ibu negara, kata dia kan gitu. Istrinya lah, Ya, dimanapun. sama istrinya. Terus kata istrinya, ya terserah kalau ada duitnya mah berangkat aja gitu. Jadi maksudnya dia kan udah beristri, dapurnya lah kan itu kan bisa 2 hari atau 3 hari kita naik gunung. Ditinggal, Iya, iya. gitu. Jadi kata Abid ya udah nggak apa-apa, ada nih uang gitu kan. Pokoknya singkat cerita berangkatlah kita jadi berempat. Abid yang dadakan banget dia nih. Sore itu kisaran jam 5:30 lah. Baru saya ajakin gitu kan. Udah ngumpulnya di mana kata dia? Di Studio Timur Misteri. Nah, Studio Timur Misteri ini kan di Jakarta Timur. Rumah sayanya di Pondok Gede. Pondok Gede. Iya, saya sama Abid ini orang Pondok Gede. Berarti 2 personil di Pondok Gede, 2 personil di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi 2 orang ini sudah standby di studio. Nah, saya sama Abid bilang sama Abid, Bid, nanti Ba'da Isya ke rumah gua aja, bareng ke studionya bareng gitu kan. Oke. Kita berdua gitu. Ya udah, baliklah kita ke rumah masing-masing. Pas sampai rumah, beres sholat Isya, saya malah ketiduran. Malah yang ngajak ketiduran Iya, dulu. saya ketiduran. Saya lupa ngabarin ke istri. Jadi istri belum tahu nih berangkatnya jam berapa. Istri saya. Nah terus mereka nih pada bingung nih semuanya karena telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas kan. Maksud mereka nih jadi apa enggak? Khususnya 2 orang yang udah di studio. Iya, soalnya mereka udah standby di sana udah ya. standby di sana. Terus saya bangun lah. Di dalam tidur saya itu, saya bangun jam 10. Di tidur saya itu saya ngimpi makam almarhum bokap saya, orang tua saya. Itu ambles. Ambles. Maksudnya apa ya? Runtuh lah. Jeblos lah. Iya. Karena almarhum bokap itu meninggalnya di waktu Covid, jadi pakai peti. Oh. Iya, walaupun saya muslim tapi nguburnya pakai peti karena kan Protokol iya, ya. protokol ya. Protokol Covid. Jadi saya ngimpi itu gitu. Nah, dalam hati saya, ini saya belum lihat WA saya ya, saya masih bangun tidur, saya ingat mimpi saya gitu kan. Ingat Ada mimpinya. apa nih sama bapak gitu kan. Iya. Terus saya nanti kan jalan ke studio. Nah, TPU-nya itu tuh searah sama ke studio. Oke, di Jakarta Timur juga nih Iya, berarti. di Jakarta Timur. Ya. Nah, saya dalam hati nanti sekalian ke studio, saya mau ziarah dulu. Ya. Sebelum bokap masih ada, ini bokap paling rewel kalau saya mau naik gunung. Kenapa tuh? Ya jadi kayak nge-warning banget, nanti jangan begini gitu. Oke. Maksudnya ya kayak orang tua ke anaknya lah kalau Ya, mau ya, pergi gitu kan. Ini pendakian pertama saya tanpa bapak waktu itu. Jadi saya kan mungkin, wah mimpi saya ini mungkin saya suruh izin dulu kali gitu kan. Nanti- Ziarah dulu lah. Iya, izin. ziarah dulu, saya mau mampir nih sekalian nanti ke studio. Ya udah, saya lihat handphone nih, baru lihat handphone itu udah berapa panggilan tak terjawab. Sampai anak-anak tuh udah pulang lagi yang 2 di studio. Karena Dia kelamaan pikir nggak jadi. nungguin. Iya, dia pikir nggak jadi. Ini lu yang ngajak aja nggak ada kabar gitu kan. Nah, saya kabarin di situ, balik lagi nih. Jadi intinya nih, pendakian ini prepare-nya seadanya karena saya. Karena ketiduran. Iya, ini saya akuin saya salah lah waktu itu. Oke. Udah saya kabarin lagi, ya mereka balik lagi. Kebetulan memang alat-alat sih ada di studio gitu kan. Memang kita sering ngedaki lah. Udah saya kabarin Abid, udah Bid ke rumah gitu. Ya udah Abid nyampe nih ke rumah, kita siap-siap. Kebutuhan yang kurang pada saat itu, saya kurang bayonet sama headlamp. Bayonet itu pisau pisaunya. lipat ya. Nah, saya minjem nih sama teman saya. Ada juga teman saya yang searah sama studio. Ya. Singkat cerita saya udah siap lah sama si Abid nih, tinggal berangkat ke studio. Saya berangkat berdua, mampir lu nih ke teman saya yang punya bayonet sama headlamp. Ketika mampir, jadi teman saya ini karakternya dia tuh ngerti sama hal-hal seperti itulah. Oh, dia tahu makhluk-makhluk Iya. gaib dan dunia lain ya? Iya, dia ngerti sama kayak Ki Atmo lah. Iya, siap. Nah, ketika sampai sana, dikasih nih bayonet, headlampnya nggak ada. Dikasih bayonet, cuma saya dikasih cincin Oh, dikasih sama cincin beliau juga? nih. Jadi itu di jam 10 malam ya, kita maksain berangkat juga nih, motoran, 2 motor berempat. Iya. Dia nge-warning gini,
dia ngeliat ke langit gitu ya. Terus jangan berangkat deh, Jangan berangkat. jangan berangkat. Emang kenapa bang? Saya gituin kan. Udah jangan berangkat. Ya kita nggak enak, udah janjian. Karena kita udah menggebu-gebu banget ya, pengen naik gunung ya, udah habis liburan panjang gitu. Nah, terus kita maksain. Terus kata dia ya udah bawa nih cincin, kata dia gitu. Dititipin cincin. Boleh dideskripsikan cincinnya waktu itu seperti apa yang dititipin sama Cincinnya ringnya itu warnanya gold. Oke. Warnanya tapi bukan emas ya, Bukan. warnanya aja ya. Ya. Terus batunya itu warna kayak hitam ke hijau-hijau tua. Oh, oke. Cincinnya kayak gitu. Sama palanya besar. Memang batunya batu-batu kalau teman-teman kita bilang, wah batu dukun tuh, gitu mungkin. Secara mindset saya seperti itu. Ini ada ceritanya. Jadi saya nggak pakai karena itu. Saya pakai cincin gede kayak gitu kan kayaknya risih gitu kan, karena kita nggak merasa nggak pantas lah. Oke. Gitu. Jadi nggak, akhirnya cincin itu nantinya saya taruh di studio. Oh. Gitu. Yaudah. Saya ambil kan karena kita dititipin kan, kita nggak enak ya. Iya, menghargai. Iya, niatnya bayonet sama headlamp, jadinya bayonet sama cincin. Iya. Udah kita kantongin. Jalan kita lanjut. Sampai makam orang tua saya nggak berani masuk ke dalam. Udah kemalaman. Iya, bangun aja udah jam 10 ya. Iya, saya nggak berani. Jadi masuk ke dalam makam almarhum bokap itu kuburannya agak ke belakang. Jadi saya takut, iseng. Dalam hati saya yaudah berhenti aja di gerbangnya, kita fatehain dari sini gitu kan. Saya ngomong sama Abid, sebentar ya berhenti dulu gitu. Emang TPU-nya ini di pinggir jalan, cuman kalau kita mau ke makamnya ke dalam gitu. Jauh banget lagi dari Iya dalam. jauh. Siap. Udah karena saya takut, saya fatihah dari depan nih. Udah saya fatihah, lanjut nih sampai studio, ketemu sama dua orang ini nih, sama teman-teman nih. Udah saya diomelin sedikit lah, omelin tipis-tipis gitu kan. Udah siap semua, kita packing ulang. Rapi, berangkat nih kita. Berangkat pada saat itu kan studio saya kan gang kecil ya, maksudnya aksesnya buat satu motor. Yang berangkat ini di motornya itu si teman saya yang 2 orang. Dia motor duluan keluar, saya belakangan sama si Abid nih. Ketika saya jalan, di depan gang itu ada pohon rambutan. Pohon rambutan? Pohon rambutan. Dia berhenti nih nungguin saya kan, karena saya kan belakang tuh. Ketika dia jalan, saya berhenti di bawah pohon rambutan. Ini saya, ya mohon maaf ya, ini saya dijatuhin kotoran ayam. Ini memang lucu, iya, cuman memang lucu. Cuman ini menjadi keanehan buat saya. Wih, iya. Saya langsung berpikir, biasanya kalau kita dijatuhin kotoran itu kan kita apes ya. Iya. Pertanda apes Pertanda kan, apes. itu. Ini kayaknya ada sesuatu hal nih, gitu. Langsung Abid bilang, bau banget itu. Lu cuci dulu, bilas dulu lah, gitu. Udah saya balik lagi ke dalam studio. Nah pas lagi nyuci jaket saya yang kena kotoran itu, ini tiba-tiba muncul di otak saya, udah lu jangan berangkat. Dengan pertanda yang sama kayak temannya Bang Ibnu yang ngasih cincin itu ya? Itu saya udah lupa sama hal itu ya. Maksudnya cincin-cincin ini saya udah nggak inget pada saat itu ya. Teman, ini hal baru masuk gitu, kayak udah lu jangan berangkat. Udah satu keraguan lah, gitu, menjadi satu keraguan gitu. Itu saya lagi nyuci sendiri di kamar mandi tuh, tiba-tiba saya udah jangan berangkat gitu. Kayak hati sama pikiran tuh nggak sinkron. Gitu. Ya cuman lagi-lagi ini udah mau jalan loh, udah bener-bener siap banget gitu kan. Ya udah, saya selesai, saya berangkat nih. Saya berangkat pada saat itu ya udah bersih waktunya ya, maksudnya udah fixnya ya, itu udah 12:30. Cuman itu aneh juga loh, kalau seumpamanya kotoran ayam di gang dan malam-malam dari atas kan gitu. Di pohon rambutan itu jadi ada ayam. Di pohon rambutan itu ada ayam. Saya berhenti pas di bawahnya. Oh, oke. Ya saya mikirnya kan kalau kita dijatuhin kotoran itu apes lah gitu, secara kita yang nggak ngerti apa-apa kayaknya langsung tiba-tiba apes kayaknya nih gitu. Iya. Yang pasti di kamar mandi saya kepikiran itu gitu, intinya seperti itu. Lanjut Bang Ibnu. Nah kita berangkat itu udah setengah 1 kalau nggak salah, jam 12 setengah 1 lah. Saya ngeliat jam, kalau nggak salah jam segitu kita OTW nih. Itu saya OTW lewat Jonggol Sukamakmur. Oke. Saya nggak lewat Jalan Raya Bogor, buat ke Cibodasnya ya. Iya. Muter dong berarti. Iya, jadi saya lewat, yang pernah lewat Sukamakmur pasti tahu lah jalurnya kayak gimana. Nggak enak, makadam. Iya, satu sepi, kita lewat sawah-sawah, hutan-hutan gitu. Memang tembusnya nanti di Taman Bunga Cibodas, dekat keluarnya gitu. Cuman aksesnya itu di Jonggolnya itu gelap, sepi kan. Apalagi ditambah jam segitu. Dan cuaca pada saat itu gerimis. Gerimis awet. Jadi nggak gede tapi awet gitu. Ya udah kita maksain jalan terus. Sampai di Sukamakmur Jonggol itu, saya berteduh nih karena hujannya agak sedikit deras. Di situ saya punya kecurigaan lagi.
ini terusin apa enggak sih ya, gitu. Feeling nggak enak ya? Feeling udah? nggak enak gitu. Saya di salah satu supermarket lah, saya berhenti di situ, rembukin lagi ke anak-anak nih, ini lanjutin nih gitu. Kata teman, ya udah lanjut lah, udah sampai sini kata dia gitu kan. Enggak, gua ada sohib nih daerah sini, kita mampir aja besok siang-siangan baru kita jalan. Jadi Ki, itu jalurnya serem banget Ki. Iya, iya, iya. Nah pas kita ngelanjut jalan ini, saya bilang sama Abid, Bid, kan bayonet tadi saya pinjam, saya taruh jaket ya, pegang bayonet jangan dikantongin, saya bilang. Jadi kalau ada nanti, oke, hantu bisa kita lawan, Betul. kalau kejahatan, begal atau gimana kan. Apalagi rawan banget kan Iya, jalur karena di situ gelap. Betul, betul. Terus kata si Abid, ya udah jangan dikantongin, pegang aja, saya gituin. Minimal kita ngelawan aja dulu, Iya. gitu kan. Kita berempat ini gitu. Ya udah siap, udah maksain lagi nih, lagi-lagi maksain lagi jalan. Saya jalan 100 meter dari saya berteduh itu udah masuk ke persawahan, kiri kanan sawah. Nah saya lagi jalan, ini saya dilangkahin ular, Dilangkahin ular? ular warnanya hitam putih, Oh iya, iya. mungkin ular sawah ya. Iya, iya. Berhenti ini saya, Klak. Itu saya nungguin ular itu lewat, sampai nungguin gitu. Iya, iya. Jadi itu dia udah persis banget deket ban gitu kan. Nah, yang dua ini sampai nih, teman saya yang tadi di studio kan, sampai ada apaan gitu, ada ular. Ternyata dia nggak ngeliat, Nggak ngelihat ular nggak itu? ngeliat ular itu. Oke. Ini ceritanya pas udah balik ya. Iya, iya, iya. Saya tepat itu bilang ada ular gitu. Cuma ya udah lewat ularnya maksudnya. Teman kalau menurut saya itu masih di ban saya, karena saya masih berhenti. Besar logikanya. nggak itu bang, ularnya? Ularnya nggak Ada besar ya. apa Nggak, diameter? kecilan dikit, seginilah. Oke, karena Kalau segini kan susah, kalau segini susah ngasih contohnya nih, pokoknya segini lah, nggak besar lah. Nggak besar lah ya. Iya. Oke, oke. Segitu. Nah, teman saya pokoknya dia nggak ngeliat gitu. Iya. Saya posisi masih berhenti. Yang seingat saya masih berhenti itu ularnya masih ada. Gitu. Oke. Tapi dia nggak ngeliat, udah kita lanjutin jalan lagi. Saya alihin gitu. Udah, ayo jalan lagi gitu. Saya mikirnya ya memang sawah gitu kan. 100 meter saya jalan, dilangkain ular lagi. Yang Ini sama? baru 4-4 yang lihat. Oke, tapi Ularnya sama? jenis ular yang sama, tapi bentuknya ukurannya beda. Dia lebih kecil. Lebih kecil lagi. Nah, di yang kedua ini saya baru ingat lagi. Aduh, kayaknya keraguan makin kuat. Iya, iya, iya. Jadi, apalagi firasat-firasat Udah banyak sebelum- kan? Iya. Udah banyak nih. Firasat-firasat nggak enak gitu. Ya udah, biasa aja lah. Ya udah kita jalan, ini semua ngeliat ya, maksudnya ularnya itu udah lewat nih. Nah, Kita jalan lagi sampai di Taman Matahari. Iya. Taman Bunga yang di Cibodas. Cibodas, ya. Kan keluarnya di sana. Di situ banyak tukang-tukang sayur. Ya, kalau pagi-pagi itu Iya, banyak banget banyak. tuh. Nah, di situ saya baru nyiapin logistik mie instan 4. Kita berempat. Wah, astaga. Sarapan doang dong berarti. Iya, maksudnya buat pendakian itu. Waduh. Kita baru nyiapin. Jadi sore ini saya baru beli gas. Maksudnya kebutuhan-kebutuhan umum. Untuk personal kita makan nih belum saya beli gitu. Nah, di tukang sayur itulah saya beli. Saya nyuruh si Abid sama 2 teman saya yang itu, saya nunggu motor. Jadi kita agak ngelewatin tukang sayur terus berhenti. Nah, Abid yang jalan nih. Nah, pas jalan kan gitu kan masih sampai situ saya 4:30 belum subuh lah pokoknya. Ya. Nah, di situ Abid yang berangkat ke tukang sayur. Saya lihat dari jauh dia manggilnya lama banget nih. Mamang-mamangnya nggak keluar-keluar gitu. Dipanggilin, mang beli, nggak keluar-keluar. Nah, nggak lama yang warung sebelahnya keluar. Belilah sama warung sebelahnya. Dia yang layanin lah. Ya, ya. Pas nyampe, Abid nyampe ke saya, dia ngomong, nih tambahan 1. Jadi, Tambahan? iya tambahan 1. Itu dia saya suruh beli kentang, sawi, pokoknya campuran mie instan lah. Oke, sayur-sayurannya Iya, lah ya. sayur-sayurannya lah. Jadi saya nggak bawa beras waktu itu pendakian. Jadi saya ganti sama kentang, makanya saya suruh beli kentang. Kentang, ya, ya. Nah ternyata ini jadi contoh ya, maksudnya si Abid ini yang ngeluarin dari kantong nih tambahan 1. Ini dia nyolong. Apa tuh bang? Kentangnya dicolong sama dia. Kentangnya Jadi kan kita diambil. beli 1 kilo. Sumpahnya udah dia ada 4 apa besar-besar ya. Dikasih nih udah gue beli gitu kan. Terus dia ngeluarin dari kantong jaketnya, Iya. nih bonus 1. Lumayan. Saya tanya kan sama si Abid ini berdampak, makanya jangan dicontoh, nanti bakalan begini ntar ceritanya nih. Nah pas giliran, wah lu parah lu Bid. Ya cuma kan udah lu nggak usah dibalikin, tanggung udah dibawa gitu kan. Jauh lagi balikin Iya. ya. Ya udah langsung kita bawa tuh, kita take away berangkat. Iya. Sampai ke Cibodas. Jadi rencananya
kenalan kita ini kan orang Cibodas. Kita naik lewat jalur Putri, Ki. Oh iya, Iya, jalur Putri. Putri Cipanas. Jadi kita Cipanas. naruh motornya di Cibodas. Kita mau lintas nanti turunnya kita di Cibodas. Cibodas lagi. Iya, jadi Berarti ke Putrinya kita nyarter angkot. oke, Naruh oke. motornya di Cibodas. Siap, Karena siap. kenalan kita itu orang Cibodas. Iya. Sekalian ngambil SIMAKSI pendakian. Sampai sana, udah saya nyarter mobil, berangkatlah. Sampai di pos pendakian jalur Putri itu jam 5:30. Oke, udah pagi nih, Udah pagi. udah terang ya. Iya, udah terang. Ini saya singkat-singkat aja biar nggak terlalu lama ya, nggak penting-penting saya nggak ceritain lah. Siap. Saya 5:30 itu saya nanya lagi sama teman-teman, ini mau sarapan dulu apa gimana? Jadi kita beli aja. Atau teman-teman nggak usah, tambahin mie aja, nanti di pos 1 kita baru masak. Oke. Gitu. Ini pendakian nekat sih nih Iya. kalau aku bilang ya. Jadi kita ini memang sering mendaki ya, tapi ya tetap ini pelajarannya di sini. Walaupun kita 1000 kali naik gunung, cuaca itu nggak sama. Betul, Walaupun kita betul. udah ahli naik gunung, cuaca ini nggak bisa disamain. Walaupun bulannya sama, waktunya Iya. sama, belum tentu ya. Iya, cuaca itu nggak semuanya sama dan maksudnya sebanyak apapun lu naik gunung, pokoknya nggak menjamin lu selamat gitu. Intinya seperti itu. Jadi intinya semuanya harus dipersiapkan. Ini saya bukan mengajarin ya, tapi ya emang pada saat itu saya kekurangan itu gitu. Karena persiapannya yang kurang. Udah, kata teman-teman nambahin mie instan aja. Jadi kita di pagi itu nggak sarapan nih. Oke. Rencananya jadi mie kan baru beli 4. Ya. Kita tambahin, udah kita berangkat nih. Store SIMAKSI, daftar SIMAKSI. Saya ngomong di sini sama teman-teman semua lah. Kita berdoa ya gitu ya. Saya udah siap trek nih. Ya, udah Kita mau berdoa mulai dulu. nih. Ya, biasanya saya tuh kalau mau naik ini rutin, saya bakalan tawasul dulu. Ah, Jadi kirim-kirim Fatihah buat Sohibul Wilayah di sana gitu kan. Ya. Saya tuh rutin kayak gitu. Terus kata si Abid nih yang nyeletuk, nanti aja pas kita masak baru kita doa. Pos 1 dong berarti Iya, ya? di pos ojek tuh. Ah. Nah, kata dalam hati saya setuju. Iya. Karena itu long weekend, Gunung Gede yang long weekend itu kuotanya aja sampai 4.000 loh. Itu 4.000 pendaki. bener. Itu bener-bener rame. Rame. Jadi saya punya rasa, apaan sih lu baru di sini udah ngumpul-ngumpul berdoa-berdoa padahal masih di bawah gitu. Iya, Kayaknya iya. punya rasa kayak gitu. Jadi ntar aja yang sepian gitu, agak sepi baru kita berdoa di situ gitu. Rencana saya seperti itu. Nah, terus kata anak-anak ya udah nanti di sana gitu. Udah. Nah, pas kita lagi store SIMAKSI ini, mamang yang pos penjagaan itu ya, dia nge-warning kemarin 2 hari kemarin itu banyak pendaki yang nggak sampai katanya. Cuaca lagi bener-bener buruk. Oh, jadi mereka nggak bisa muncak ya? Nggak pada muncak, pada balik lagi. Sedangkan kita kan mau lintas. Ya. Harus ke puncak dulu, turun lagi. Turun baru. lagi jalur beda. Iya. Mau nggak mau pulang kita harus lewatin puncak. Iya. Nah, si Abid nyeletuk. Kemarin sama sekarang beda kali. Gitu. Iya benar. Bener Cuaca juga. gunung nggak bisa diprediksi kan. Iya. Walaupun kemarin musim penghujan, siapa tahu nanti kita sampai atas. Iya. Enak cuacanya bagus gitu, dapat cuaca enak. Ya udahlah, iya Mang, siap gitu. Nanti kalau ada apa-apa ya kita balik kanan gitu, nggak melanjutkan puncak. Udah sampai di pos ojek, kita dimasak baru di situ. Baru kita sarapan, selesai sarapan, udah beres-beres lagi mau berangkat nih. Tawasul kan, saya doa kan. Saya doa, pas lagi saya doa, Sumailaru khususon, Pulan bin Pulan gitu-gitu kan. Ya. Nah si Abid nyeletuk, Eyang Kunjung Putih. Loh, tapi itu dia tahu dari mana sih Abid? Dia nggak kenal. Oke. Kata dia dibisikin nama itu. Yang seketika pas saya lagi ya, Aki lagi baca doa nih. Nah terus Sumailaru khususon gitu. Nah terus saya merasa dibisikin, langsungnya ngomong ke Ki, ini titip Fatihah 1 buat Ki Kunjung Putih. Iya, spontan langsung Spontan. ngucap ya? Pada saat itu dia tuh merasa dibisikin kan. Cuman saya nanya, lu titipan dari mana? Iya, gitu iya, kan. Karena kita konten kreator, Iya. horor, dia nggak mau lu apaan sih? Masa dia bilang, Iya. gue dibisikin nih. Kan nggak mungkin. Iya. Jadi dia bilang, gue dapet titipan dari orang. Suruh bacain Fatihah buat Kunjung Putih. Dia bohong. Nggak ngaku kalau itu dapat bisikan. Iya. Bilangnya dari orang ya? Bilangnya dari orang. Oke. Abid ini orang Semarang. Dia bilang gitu ya. Saya kan Sumailaru khususon. Udah sebutin sendiri. Karena saya nggak kenal namanya, lupa gitu. Baru sekali sebut sama dia. Saya pun masih asing sama kata nama itu gitu. Ya udah langsung dia nyebutin. Ya udah selesai Fatihah, berangkat kita. Oke. Berangkat jalan itu aman-aman aja. Sampai pos 3 Buntut Lutung. Ini Abid kayak sakit nih. Sakitnya kayak gimana itu, Dia Bang Ibnu? pucat, flat. Nanti ada sih dokumentasinya. Oh iya. Nanti kita Iya. kasih dokumentasinya Iya, ya. ada dokumentasinya. Jadi dokumentasinya ada 2 nih. Ada sebelum dan setelah. Oke.
Iya, jadi setelahnya pun saya naik lagi tanpa Abid. Iya. Iya. Karena dia bermasalah ya Iya, karena di dia pendakian bermasalah ini. di pendaki ini. Oke. Nah, dia pucet, nah dia sempat minta obat sakit kepala. Dia bilang, "Nu, ada obat sakit kepala nggak?" Ya, kita logistik aja mie instan doang gitu. Apalagi nanyain obat gitu Iya, kan. iya. Ini mah saya jujur-jujurannya nggak apa-apa, mau disalahin kita pendaki yang sembrono ya nggak apa-apa, Iya, emang iya. kenyataannya Nggak, seperti itu. pendaki ultralight. Iya, emang Iya. kenyataannya seperti itu. Oke. Kita ngambil pelajarannya aja lah Siap. gitu. Nah, saya bilang ya nggak ada gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Gue minta teman satu, lu duluan aja berdua. Kalau naik gunung ini berempat susah buat jalan bareng. Iya. Bertiga aja kita susah buat jarang bergandengan bertiga gitu. Masih ada formasinya kan. Iya, betul. Dia minta di belakang berdua sama teman saya yang di studio itu. Nah, kita sebut aja namanya Randy lah. Iya, si Abid sama si Abid Randy sama ini si Randy, saya sama sweeper. Iya, saya sama Amu leader. Leadernya, ya, Iya. oke. Jadi kayak gitulah si Pramu sama si Randy. Yang di studio ini namanya ya. Iya, siap. Udah, kita jalan terpisah kan. Nah, saya jalan, itu hujan masih gerimis tuh. Oke. Sampai saat itu masih gerimis. Lama ya, Tanpa awet jas ya? hujan kita. Tanpa jas hujan. Tanpa jas hujan? Nggak ada yang bawa, ada bawa satu orang. Saya yang bawa saya bawa jas hujan. Ini yang ketiga nggak bawa. Waduh, nggak mungkin dipakai juga. Iya, nggak mungkin dipakai, ribet. Iya. Karena masih gerimis. Iya. Kita nungguin besar baru pakai. Gitu. Iya. Ya udah kita jalan lagi sampai di pos 3 itu kan udah kepisah tuh. Nah, di pos bayangan mau ke pos 4, ini saya nunggu lama nih. Kok Abid nggak sampai-sampai gitu kan. Nah, yang sampai malah si Randy. Randy duluan Iya, ya? Randy duluan. Katanya, "Bang, kenapa Ren?" Abid sakit katanya gitu. Ya udah kalau sakit ya di situ nggak ada tempat bikin tenda. Nggak ada landai ya di Iya, situ? nggak ada landai. Memang udah deket-deket pos Simpang Maleber, pos 4 itu udah jalurnya Maleber. udah sadis tuh. Iya. Udah terjal lah. Iya. Nah, terus ya udah tanggung nih kisaran 15 menit atau 20 menit lagi sampai pos 4, nanti di sana aja gitu kan. Ya udah gue tanya Abid dulu gitu. Saya memang nggak jauh, Ki. Tapi kalau di gunung itu nggak kelihatan Nggak gitu. Karena kan kelihatan. kaling-kalingan trek, pohon gitu kan. Betul. Kalau orang-orang yang nggak tahu, nggak biasa naik gunung, mereka nggak tahu perjalanan 15 menit itu Iya. seterjal apa dan Iya. seberat apa kan? Iya, gitu. selama apa tuh cuman 15 menit. Cuman 10 meteran itu selama apa? Itu Iya. lama gitu. Apalagi nggak kelihatan gitu kan karena kaling-kalingan gitu. Ya udah nggak apa-apa, ya udah gue bilang sama Abid dulu, dia kuat nggak? Kalau kuat ya udah nggak apa-apa gitu. Turun tuh si Randy. Nah, ya, informasi yang dia dapat ya pokoknya Abid kuat katanya gitu. Masih Nah, kuat ya? Iya. Di tas carrier yang dia bawa itu masih ada jas hujan satu yang saya bawa. Oke. Nah, di tas saya ada yang udah jelek banget, yang plastik. Oh, Jas hujan ponco plastik 10 iya, ribuan cuma udah gitu pada ya? sobek. Ah, Iya, itu oke. yang saya yang pakai. Cuman yang saya bawa itu ada di carrier yang si Randy bawa. Gitu. Udah pakai aja buat si Abid gitu. Kita nggak apa-apa dulu gitu. Maksudnya yang sehat nggak apa-apa dulu gitu. Ya udah. Randy turun lagi. Dia katanya sempat minta obat sama pendaki lain, katanya dikasihnya obat gosok. Oh, kayak gini dong obat gosok. Nah, sama. Ini enak nih kalau dipakai naik Iya. gunung. Ntar cobain ya Bang Iqbal. Iya. Lanjut. Cuman lanjut. saya nggak recommended. Karena setelahnya bakalan dingin. Dingin, betul. Iya, kalau di gunung ya. Kalau di gunung. Kalau di gunung. Jadi kalau pakai obat gosok gitu malah setelahnya dingin. Nah, ini kejadian Abid malah dingin. Oh, kena obat gosok, Iya. akhirnya setelah panas malah ngerasa Setelah panas malah dingin. ini enggak. Oh, ini enggak? enggak. Oh, ini luar Nanti biasa. nanti Berarti cobain. boleh. Nanti saya bawa naik gunung Iya, ya. boleh. Iya, siap. Siap. Ya udah. Nah, katanya sih sempat minta sama pendaki lain dapatnya itu, tapi tetap dipakai sama dia kan. Ya. Ya udah. Nah, jas hujannya dia yang punya saya, itu celananya dipakai Randy, bajunya dibuat mayungin Abid. Jadi nggak dipakai, teman buat mayungin gitu Ya. sama si Abid. Dia bilang udah nggak apa-apa ya, gue masih kuat, kata dia gitu. Nah, si Randy teriak, "Bang, lanjut aja masih kuat sampai pos 4." Ini kita Jauh masih pos dong dari- bayangan ya. Si pos bayangannya kita masih 20 menitan lah Iya. ke pos 4 itu. Ya udah, saya pikir kan, saya ngomong sama si Pramu nih, tungguin aja yang anak-anak. Iya, Gue duluan, gue biar bikin tenda. Tenda dulu. Maksudnya saya gitu, ketika dia sampai, dia udah tinggal enak sama masak-masak air lah biar hangat gitu kan. Iya. Sendiri saya nih, itu udah mau maghrib. Kita telat banget, memang lambat banget. Lambat banget itu Iya, berarti. udah jam 5 lewat lah. Dari jam 6 pagi ya mulai Iya, ya padahal. jam 6. Itu udah kan kita makan dulu. Iya. Jadi di pos ojek, jadi Di pos ojek. lama juga di situ. Oke. Terus saya sendiri nih, itu udah mau udah gelap lah karena ditambah kan cuaca mendung ya karena hujan. Nah, saya jalan, ini saya kayak ada yang ngomong jangan diterusin. Masih dengan feeling yang sama? Iya. Oke. Itu ada kayak suara orang tua gitulah. Jangan diterusin, tungguin.
Ya maksudnya niat saya duluan ini mau bikin tenda sama masak biar ketika mereka nyampe Udah enak, udah tinggal, enak tinggal gitu kan. datang Dan aja. saya udah pastikan, kan tadi saya tanya kalau memang nggak kuat kita ke pos 3 lagi turun. Terus kata si Randy kan udah lanjut aja, Abid kuat. Oh, katanya kuat Iya memang kan tadi sekali. dia teriak katanya ya udah lanjut gitu kan. Abid kan gimana Abid nih gitu. Ya udah karena mereka juga mau lanjut, udah saya tugasin si Amu buat nunggu, saya lanjut jalan sendiri. Di pertengahan jalan saya dengar bisikan kayak gitu. Ya udah saya langsung perasaan saya juga nggak enak. Saya melimpir nih ada space luas lah. Ya, Cuman nggak satu tenda pun nggak bisa, cuman bisa buat kita duduk. Duduk-duduk aja Iya, ya. rata lah. Ya, siap. Di atas akar gitu. Saya di situ saya nungguin mereka. Nah, saya inisiatif mau masak air. Saya keluarin kompor. Kompor pada saat itu rusak. Saya maksudnya gimana ya? Kesel juga gitu. Ini tadi nggak diperiksa lagi nih. Abis masak gitu kan. Ini naruhnya sembarangan jadi kena air. Kena air. Nggak ya, keluar gitu, gasnya kesumbat. Saya buka dulu. Saya ngapain? Nah, pas saya lagi buka ini saya ngeliat mereka bertiga jalan nih nyamperin saya. Saya panggil, gue di sini, gue di sini. Oke, oke. Udah kita, nah, dia mereka nyamperin saya, itu kompor saya tendang, saya nggak jadi karena Kesel ya. iya karena kesel. Nah di sinilah di tempat ini kondisi Abid hampir meninggal, bahkan saya pikir meninggal. Jadi pas ketika sampai saya, itu dia menggigil yang parah. Saya bisa saya bilang ya itu dia hipotermia. Tanda-tanda hipotermia. Iya, masih tanda-tanda pada saat itu. Dia bilang, gue nggak kuat, dingin banget kata dia gitu. Iya, iya. Dia langsung duduk. Saya nggak banyak omong, langsung saya bukain bajunya. Saya mau salinin baju dia yang baru. Saya langsung Basah begitu. ya? Karena Iya. kena gerimis kan Iya itu? kena gerimis. Jadi langkah pengobatan pertama ketika hipotermia itu bajunya harus diganti dulu, harus kering dulu. Jangan dikasih obat yang macam-macam dulu. Iya. Kalau bajunya basah percuma. Percuma, Iya. sama aja. Jadi saya bagi-bagi tugas, masang flysheet buat atas aja, bawahnya pasang matras gitu Matras. kan. Jadi mereka berdua bagi tugas, saya gantiin bajunya. Saya masukin nih ke dalam SB dan itu baju pun yang senemunya di carrier yang ada deket kita. Saya ambil aja, nggak tahu baju siapa, apa baju anak-anak yang lain gitu kan. Emergency udah. Iya. Saya pakaiin, saya ganti udah kering. Saya masukin nih ke dalam SB. Nah, dia berteduh di bawah flysheet kan. Saya tanya, Bit, kuat nggak? Sabar ya. Maksudnya bertahan gitu, dilawan gitu. Gue nggak kuat kata dia gitu. Ya udah. Nggak lama, ini dia merem. Wah, gawat itu merem. Kalau orang dinginan itu kan masih ada getaran kedinginan gigil. Hah, Ini menggigil. udah nggak ada. Kaku. Iya, udah nggak ada gigil, udah dia diam. Terakhir dia sebelum kondisinya kayak gitu dia ngomong, istri gue mana? Istri gue mana kata dia gitu. Nah saya kan, wah halu. Udah mulai nih. Iya, saya pikir nanyain istri, halu dong, hipo nih. Ya udah, habis dia ngomong kayak gitu dia udah nggak bergerak. Saya lihat aja napasnya nggak ada. Pada saat itu saya berpikir, ya udah kita kehilangan teman. Iya. Selesai nih si Wallah, Habib. saya dalam kondisi kayak gitu ini, wah bingungnya parah dan kita merasa anjir pulang pakai ambulan. Itu yang dari otak kita. Gimana gue laporan sama istrinya sama orang tuanya nih? Iya, Gua yang tanggung jawabnya ngajak. kita. Itu kepikiran pertama. Udah, tapi itu yang dua orang nih teman saya si Amu sama si Randy begini doang. Mereka Bingung. kedinginan juga. Bingung. Oh, Satu bingungnya dingin, ya. kedua bingung. Bingungnya. Nggak, dia udah, kita nih udah tahu kayak punya pikiran teman kita nih mati, cuman nggak ngomong. Iya. Jadi kayak nggak enak, kayak nggak siap sama kita ngucapin kata ya mati. Cuman startling saling lihat aja Iya, jadi biasanya saling gitu. bengong gitu. Udah saya langsung gebrak mereka gitu. Udah. Di atas kan udah sampai ya kasaran 10 menit ke atas gitu. Itu udah pos Simpang Maleber, pos 4. Oh, Jadi saya nyuruh si Randy panggil Mamang ke sini. Kalau enggak bawa air panas. Oke. Gitu kan. Udah dia lari tuh ke atas. Balik lagi bawa air panas. Udah, kita minumin dulu nih Kabit. Itu air baru matang kata dia. Saya minumin begitu, itu dia nggak sama sekali nggak ngerespon kepanasan. Wih, Yang ngerespon air apa? mendidih ya itu Air ya? mendidih. Ngeri. Dia udah nggak ngerespon apa-apa nih, maksudnya udah hipo akut nih. Iya. Udah hipo akut. Tapi saya yakin ini masih hidup Iya. gitu. Berusaha dulu lah, kita nggak pasrah gitu. Berusaha. Udah. Panggil Mamangnya suruh ke sini. Karena kita nggak ngerti nih gotongnya mau kayak gimana karena treknya sulit. Sulit. Jadi Iya, kita nggak bisa nih gotong begini, gotong teman begini Susah sambil itu kalau naik di situ. nggak bisa. Apa mau diapain kita nggak ngerti gitu, nggak punya pengalaman. Diginiin juga jalurnya nggak memungkinkan Iya, di situ. kita nggak ngerti. Jadi kita minta bantuan si Mamang, Oke. gitu kan. Panggil Mamangnya suruh ke sini. Dia lari lagi, balik lagi ke warung di pos 4.
Dia turun lagi, kata Mamang kita suruh ke sono. Ya kan saya bingung, ya kita gimana gotongnya, kita nggak bisa, gotong berdua juga ribet karena treknya dengkul ketemu dagu. Iya, bener. Gitu. Kita nggak punya pengalaman, yang ada malah kita jadi jatuh bareng-bareng. Betul. Gitu kan, maksudnya Mamang kan orang situ, akamsi, ya mungkin dia lebih paham gitu. Mamangnya suruh kemari, jangan kitanya yang ke sana gitu. Oh iya bang, balik lagi dia. Itu di spot rame pendaki. Udah Mamangnya datang tuh akhirnya. Kenapa? Hipo, Mang, hipo gitu. Udah yuk. Udah dibangunin dia udah nggak sadar. Jadi fix di jam 5:30 itu Abid nggak sadarkan diri. Tapi menurut Bang Hipnu Meninggal. lewat ya dia Iya. udah. Nah, terus dia sadar nanti jam 9. Oke. Jam 9 malam baru sadar. Astaga. Nah, jadi ceritanya pas mamangnya datang ternyata digemblok Ya, sama mamangnya gitu kan. Saya mau, ayo Mang, kita gotong. Enggak usah, jangan kayak gitu. Berarti kan salah, kalau saya ceroboh malah jadi bahaya. Malah jadi kan? bahaya. Berarti bener gotongnya nggak kayak gitu, digemblok. Itu pelajaran baru lah buat saya. Udah napas mamangnya gemblok. Kan dia megang pahanya Abid gini ya. Ya. Maksudnya begini nih, Ya. pahanya Abid. 2 langkah mamang jalan nih kakinya Abid kelepas nih dari pegangannya si Mamang. Oke. Dilek kan kakinya ngampleh begini. Sampai. Itu saya pikir, meninggal. Udah lemes bener-bener ya? Iya benar-benar udah jatuh kakinya dari pegangan si Mamang, klep. Itu ngeplek begini, itu udah putih, telapak kakinya tuh putih. Itu banyak pendaki yang ngeliatin kita pada saat itu. Dan muka pendaki itu yang saya lihat mukanya Abid semua. Astaga. Itu banyak pendaki nontonin saya, maksudnya kayak kondisi lagi crowded kayak gitu. Itu banyak pendaki ngelilingin kita yang nggak tahu mau ngapain. Tapi ketika saya ngeliat kakinya lepas dari pegangan si Mamang itu pendaki mukanya Abid semua yang saya lihat. Ya mungkin kalau menurut saya ya itu saya halu karena lagi mikirin Abid kali ya. Rasa tanggung jawabnya Iya, itu loh. karena saya lagi mikirin teman kita meninggal gitu. Mungkin perasaan itu kali yang saya lihat, jadinya muka pendaki itu mukanya Abid semua. Itu. Nah, terus saya ngikutin tuh di belakang Mamang, terus anak-anak saya tugasin udah rapiin, bikin tenda di pos 4. Gua biar nemenin Abid di pos Mamang nih, di warung Mamang gitu kan. Dibawa ke warung Mamang, dievakuasi lah, dia kata Mamang masih ada napasnya katanya gitu. Masih ada napasnya. Udah, dia pada saat itu ada 4 orang yang mengalami kejadian yang sama kayak Abid. Hipo juga? Iya. Gejala-gejalanya Iya, seperti ceweknya itu? 2, cowoknya 2. Dua pasang dong berarti? Iya, di dalam tendanya si Mamang itu. Iya, Ya, berarti emang itu pendakian lagi membludak dan cuaca lagi benar-benar buruk. Iya. 2 hari hujan loh, nggak berhenti-berhenti. Wih, ngeri. Dinginnya parah, persiapannya kurang. Inilah yang saya Indomie bilang. dong. Iya. Ya udah, saya lanjut nemenin Abid. Ya udah, tapi terus dia tuh kita nungguin tuh. Dia belum sadar juga. Oke. Belum sadar gitu. Nah, saya ngeliat teman-teman nih, Mang, saya tinggal dulu ya gitu. Kan udah dievakuasi sama si Mamang. Saya ngeliat anak-anak gitu. Saya nyamperin nih ke tenda. Anak-anak lagi bangun tenda, cuman hujan-hujanan. Saya bilang, jangan kitanya selamat, Abidnya selamat, kitanya malah kena hipo lagi nih. Iya, safety kitanya pikirin gitu. Udah, pakai jas hujan semuanya. Jangan belagu-belaguan gitu. Iya, benar. Udah, terus mereka pada pakai, udah tenda jadi, kita masukin barang-barang nih. Ini singkat cerita, malam harinya ya, maksudnya ya jam 8-an lah. Saya balik lah, saya ganti tugas, jadi Amu yang nemenin Abid, saya jagain tenda. Nah, dan saya di tenda ini nggak berdua sama si Randy. Banyak pendaki-pendaki yang pada numpang. Oh, berarti di situ memang penuh pendaki ya? Penuh di pos 4-nya, cuman space-nya nggak luas. Ya. Gitu. Jadi banyak yang temennya sakit di evakuasi tenda Mamang, ya teman-temannya ini kan bingung. Jadi numpang tenda dulu gitu. Jadi numpang tidur di kita. Jadi kita beramai-ramai tuh di dalam tenda. Iya. Karena berarti itu crowded banget bener dah pendakian di hari Weekend itu gitu. lah, weekend. Sama kondisi cuaca jadi banyak yang sakit gitu. Iya. Ya udah jam 8 tuh Amu yang jaga, saya jaga sama si Randy di tenda kan, jagain tenda. Nah, jam 8 saya keluar. Saya nggak bisa tidur karena teman saya ini belum sadar gitu. Ngerokok sebatang, baru 2 isepan kita matiin. Ntar kita ngerokok lagi baru seisepan kita matiin. Jadi kayak galau gitu di dalam tenda. Ya, kepikirannya macam-macam Kepikiran pasti. macam-macam gitu. Udah, saya turun tuh nyamperin sama mau gimana Abid gitu. Kamu belum sadar bang, kayak gitu. Nah, yaudah mau jagain dulu ya gitu. Pokoknya komunikasi lah gitu. Intinya komunikasi bolak-balik ke tenda aja gitu. Jadi saya balik lagi. Nah, nggak lama Amu jam 9 itu Amu nyamperin, katanya Abid sadar gitu, minta anterin ke kamar kencing. Sadar nih berarti. Iya, minta anterin kencing sama si Amu, dan dia sadarnya dia nggak sama perempuan di situ, padahal dia tiduran berempat itu, perempuan 2, laki 2 sama dengan dia. gejala yang sama ya? Iya, dia nggak sadar, kata dia itu di tenda laki semua gitu. Ini setelahnya dia cerita ya. Udah saya nyamperin, ya kan langsung saya semangat tuh, sadar.
Samperin, saya kasih makan, saya ngobrol sama dia. Oke, oke. Di sini saya ngobrol, Bit, apa yang lu rasain gitu kan? Kepala gue pusing kata dia gitu. Nu, lu tau nggak tadi gitu? Pas dia hipo, mimpinya dia ini berganti-ganti. Tapi bukan mimpi, dia kayak sadar. 4 kali keganti, kayak visual, dia dihadirin visual gitu. Ya. Yang pertama dia bilang ada istrinya nyamperin. Istrinya si Abid ya? Iya, yang tadi dia sebelum Sempet dia nggak nyebut. sadar, ya sempet istri gue mana gitu. Ya, mungkin kalau itu masih halu lah. Ketika kita udah mikir kita bakalan nggak ada nih, yang orang tersayang kita bakalan hadir di otak kita, makanya dia nyebutin istrinya kan. Benar, benar. Ya udah saya pikir, udah nggak apa-apa halu. Nah yang kedua, ada pendaki ngajak dia. Jadi istrinya itu hilang tuh. Terus datang visual baru gitu, kata ini kondisi dia hipo ya. Iya, iya. Pokoknya dia di hipo itu dia dipaksa buat merem, udah tidurin aja dia udah tidurin aja gitu. Nggak bisa ngelawan kata dia. Lemesin aja lah gitu. Iya, lemesin aja udah pasrahin aja gitu. Nah setelah istrinya hilang itu ganti ada pendaki ngajak, udah lu jangan ngikut mereka, jangan ngikut temen-temen lu sama gua aja. Waduh, dipisahin dari rombongan maunya. Iya, dia diajak sama satu pendaki yang dia nggak kenal gitu. Udah lu jangan ikut sama teman-teman lu sama gua aja gitu. Nah, yang ketiga ini nih, dia merasa kita tuh udah di alun-alun Surya Kencana, Loh, yang padang savana. iya, iya, iya. Tapi di situ ada peperangan dahsyat, yang pakai kuda, yang pakai samurai gede-gede gitu. Punya peperangan sampai kita ini bingung memposisikan diri kita ketika sampai Surya Kencana. Dia masih mimpinya di kondisi nggak sadar ini masih kita berempat. Jadi kita sampai ke Surya Kencana. Nah di situ dia mimpinya itu ada peperangan. Jadi kita tuh bingung mau kemana nih, mau kemana. Kejebak di antara peperangan iya, itu ya? kejebak di antara peperangan ini. Nah ini bakalan nyambung nih nanti. Ya. Ya udah terus yaudah Bit nggak apa-apa lah, mungkin lo halu gitu kan ke bawah, hipotermia gitu. Ya udahlah, udah lo tidur aja istirahat gitu kan. Nah, nanti yang tidur di sini nemenin lo Amu ya. Saya risih karena ada perempuan ini, belum lagi teman-temannya dia yang sama-sama pada nungguin pasiennya gitu kan. Iya, iya, yang korbannya sesama gejalanya iya, ya. dan itu sempit, tendanya Mamang ini, warungnya Mamang sempit, jadi saya risih gitu. Mendingan Amu aja nemenin lah gitu kan. Kalau Amu kan masih agak muda, jadi dia mah gampang. Oke aja dia. Iya, oke aja lah gitu anaknya. Gampang bersosialisasi juga kalau dia. Udah lu yang jagain, Amu kan udah sadar gitu. Ya udah, saya kembali ke tenda, barulah di situ kita bisa tidur karena saya udah tenang nih. Ketemu pagi, Abid saya suruh datang, saya masak nih, di sini baru makan loh. Berapa jam itu berarti? 12 jam lebih lah pagi, ya? kita baru sarapan. Iya, iya, iya. Sarapan sebelumnya pagi yang di pos ojek itu. Yang di pos ojek itu 14 jam mungkin? Iya. Gila. Jadi baru makan tuh. Ya salah juga sih, tapi hawa lapar tuh nggak ada. Ya Panik. karena panik gitu, nggak ada hawa lapar. Jadi rokok, terus rokok pun nggak habis udah kita matiin gitu. Galau. Ya udah pas Abid nyampe pagi-pagi, saya masak kan, saya bikin. Itu kan kompor rusak, saya minjem sama tenda sebelah, ada satu tenda tuh. Saya minjem kompornya, saya masak mie di situ sama kentang. Kentangnya Abid saya nggak masak. Niat saya mau bercandain dia. Jadi tuh kentang lo gua nggak masak, besok pulangin aja gitu kan. Nyolong gara-gara nih. kentang nih gitu. Gara-gara Saya nyolong dia. kentang. Logikanya kan kalau kita biasa bercanda digituin kan dia tawa ya. Iya. Dia flat aja, mungkin karena sakit ya. Iya. Dia flat aja. Kayaknya gagal nih kita mau berkomedi gitu kan. Yaudah makan Bit. Makan nih, dia makan baru satu sop dia muntah. Katanya perut gua nggak nerima makanan. Udahlah, nggak apa-apa, daripada percuma kita kasih makan juga muntah kan. Udah minum air hangat aja gitu. Penting perutnya keisi. Udah, sekarang turun. Turun dulu. Udah, pokoknya kita pulang, nggak maksain. Nggak lintas juga. Nggak akhirnya. lintas. Udah nggak maksain sampai puncak. Kita pulang, ntar kita ngambil motor di bawah. Iya. Balik lagi ke Cibodas. Iya. Udah, yaudah nggak apa-apa ya, turun aja katanya. Pokoknya turun. Abid mintanya turun. Udah, saya ngatur strategi lagi nih. Si Randy sama si Amu beres-beres belakangan. Saya duluan sama si Abid. Ya udah, saya bawa kebutuhan yang benar-benar pakaian kering aja lah. Di carrier yang saya bawa depek gitu. Udah, gue duluan ya sama Abid. Lu beres-beres dulu gitu. Ini kita langsung biar buru-buru turun lah. Udah di pagi itu kurang lebih jam 7 lah kita turun. Tinggal saya berdua sama Abid nih. Saya kan misah ya, Misah. Nah, Abid ini selama perjalanan turun ini dia minta istirahat gitu. Dan sekalinya istirahat cuman bengong doang. Enggak ngobrol? Iya, masih kayak belum sadar full, kayak bukan sama Abid. Iya. Masih bener-bener ngeblank gitu ya dia? Flat, datar gitu.
Nah terus ada momen-momen dia minta istirahat, dia ini mainin batu. Batu apa tuh? Pokoknya dia ngambil batu terus dia mainin batu gitu. Oke, oke. Kabut, turun kabut. Nah dalam hati saya, wah berarti udah agak sadar nih karena udah interaksi sama alam sekitar. Ya, ya, ya. Udah mainan segala Iya, macam. maksudnya mainan ngambil istirahat, duduk main batu gini-begini. Ternyata itu dia bukannya berinteraksi sama alam sekitar, dia ngalihin. Mengalihkan dari Ternyata di belakang saya ini, pokoknya di jurang sosoknya ya, ada sosok kakek-kakek pakai jubah putih, bawa tongkat, pakai peci cuman kuncung. kerucut ke atas Iya. gitu ya. Kuncungnya putih, Ya. seperti nama yang dia sebutin di bawah, Yang kuncung putih. kuncung putih. Nah, makanya dia mengalihin batu karena dilihat lah, dipantau lah sama orang itu. Jadi dia kan nggak kenal. Iya. Cuma itu siapa gitu. Saya nggak ngelihat. Dalam hati saya, wah ini orang udah sadar, udah ada interaksi. Gitu, ketemu dia. Nah, yang tadinya dia minta istirahat mulu, di situ dia minta jalan kan. Minta ayo jalan lagi gitu. Udah kita jalan sampai pos Buntut Lutung, kita nyari pendaki buat minta air. Karena kita udah habis, nggak ada air. Iya. Logistiknya habis Iya, ya. udah minta air, yang penting buat Abid aja nih gitu kan. Temen gue sakit bang, minta air gitu. Udah dikasih sama dia coklat panas, alhamdulillah tuh. Kita minum, udah singkat cerita, kita ngasuh tuh di pos 3 itu. Lama, karena Abid bilang, istirahat dulu lah, yang lama di sini gitu. Gue nggak kuat lama-lama jalan gitu. Fisiknya ya? Iya, kan, jadi baru jalan sebentar capek gitu. Terus karena kita lama, ketemu lagi sama 2 orang teman saya nih. Udah gabung lagi di pos 3. Oke. Turunlah kita ke bawah. Nah di bawah sampai nih, singkat ceritanya sampai ya zuhur lah, sampai bawah itu. Langsung Abid saya drop di base camp tempat saya, teman saya nih kan dia punya base di Gunung Putri, di Jalur Putri. Saya nelpon tuh, ini teman saya hipo nih, saya nggak muncak, mau nggak mau saya balik lagi ngambil motor. Iya. Saya kata amangnya, kata teman saya itu, ya udah di situ ada base gua tadi gitu. Ya udah lu ngebase aja di situ. Saya ngebase di situ kan saya harus ngambil motor nih, balik sana kan. Balik ke Cibodas lagi ya? Iya. Nah, saya berdua sama si Randy, sama Amu, sama si Pramu itu, buat ke Cibodas. Jadi si Randy ini nungguin Abid di base. Iya. Nah, lagi perjalanan kan ngangkot saya. Di angkot ini saya iseng-iseng googling. Siapa sih kuncung putih? Oh, penasaran ya? Bang Ibnu? Penasaran gitu, karena kan udah beberapa kali nih Abid nyeritain yang ketemu sama Yang ngikutin tadi yang dari ngikutin. belakang. Ternyata yang kuncung putih ini bersemayamnya di Gunung Salak. Oke, Gunung Salak ya malahan. Iya, saya kan bingung ya. Siapa sih dia gitu kan. Nah, jadi yang kuncung putih ini bersemayam di Gunung Salak, dia megang mustikanya Prabu Siliwangi. Kepercayaan Prabu Siliwangi buat megang mustikanya. Namanya Ki Jarot. Oke, salah satu ini ya, pengawalnya pusaka-pusakanya Prabu Siliwangi ya? mungkin? Iya, gitu. Adanya di Halimun Salak. Oh, oke. Nah, kan saya mikir lagi kenapa adanya di Gunung Gede gitu kan. Iya. Nah, saya cari tahu lagi. Ini udah pokoknya saya udah selesai tuh. Saya udah pulang ke rumah ya. Maksudnya di rumah juga Abid nge-share di grup tuh. Makasih ya kalau lu nggak cekatan, gue bakalan pulang naik ambulan gitu-gitulah, udah kayak gitulah. Nggak Udah cuma mellow lah. ambulan itu, kain kafan itu Iya, udah. pokoknya dia berterima kasih lah sampai rumah gitu kan. Udah sampai rumah, saya sampai ke studio nih. Studio saya ini kan rumah orang tua ya, rumah ibu saya. Iya. Saya ngetok-ngetok, assalamualaikum gitu kan, karena kita udah nyampe malam tuh. Ternyata benar kuburan bapak saya ini jeblos. Bener-bener turun? Iya, pas saya ketemu ibu saya tuh kemarin, saya belum cerita padahal. Iya. Kemarin ibu ke makam bapak katanya makamnya jeblos gitu. Wah berarti sama memimpi nih. Coba kalau Sesuai banget. sumpamanya saya ziarah itu sampai, mungkin saya nggak jadi berangkat. Yang nemuin pertama kali makamnya Iya, jeblos itu ya? mungkin saya nggak jadi berangkat gitu. Jadi intinya udah banyak warning kan, udah banyak kecurigaan gitu kan. Yaudah terus selang 2 minggu juga istrinya Abid WA saya, ini laki gue kenapa katanya gitu. Iya. Bener. Kok aneh tingkapnya gitu. Kita ngekip. Oh, jadi setelah pulang dari Cibodas itu, pendakian Gede Pangrango itu, si Abid masih aneh? Masih aneh. Sikapnya aneh gitu kata istrinya. Cuman kita ngekip semua. Ya ini gue kenapa ya udah sakit kali belum naik gunung gitu kan. Nah di rumah itu selama 2 minggu sebelum dapat kabar dari istrinya,
Saya cari tahu, saya nonton channel YouTube, ada nama channel YouTube-nya, disebut nggak sih? Boleh Hakim aja. Bawazir. Oh, temen. Temen ya? Temen. Saya nonton, siapa sih Ki Jarot itu? Maksudnya kayak Nek Kuncung Putih itu. Ya. Ternyata di pendakian saya itu pengislamannya Eyang Kuncung Hideng. Kunjung Hideng. Ya. Nah, jadi kenapa Raden Kuncung Putih ada di situ? Karena itu ada peperangan, nggak mau anak buahnya Raden Kuncung Hideng ini diislamkan, pimpinannya diislamkan. Jadi perang di situ. Itu momennya sama saya. Berarti bukan peperangan yang di apa namanya? Di Surya Kencana itu, Surya yang Kencana? mimpinya Abid itu. Nah iya, peperangan itu ternyata benar nyata. Oke. Peperangan yang anak buahnya Raden Kuncung Hideng ini nggak mau diislamkan. Ya. Nah, hingga akhirnya keputusan itu ada, cuma dia bilang gini, anak muridnya Raden Kuncung Hideng ini saya nggak tahu kalau itu benerin ya. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, pimpinan saya diislamkan, asal nanti bakalan terjadi bencana di daerah Cipanas, Sukabumi. Loh, waduh, menarik Selang ini. beberapa hari gempa, inget nggak yang gempa di? Ingat banget. Ini yang saya cari tahu ya. Oke. Ini benar-benar gempa yang ada di daerah sekitar situ. Cianjur, dan memang ada beritanya. Itu berarti berapa lama dari Bang Ibnu dapat kisah itu? Iya, pokoknya pas pulang nih saya cari tahu kan. Pertama ya posisinya Eyang Kuncung Putih ini di mana. Satu, yang kedua karena saya konten kreator, jadi saya sempet podcast versinya si Abid. Ini setelahnya ya. Setelah sudah saya cari tahu gitu. Ternyata kan saya belum tahu versinya si Abid. Lebih jelas lagi nih versinya Abid, saya podcast di channel saya. Di Timur Misteri? Iya, saya podcastin si Abid. Ada komentar satu komentar, Bang, itu Ki Jarot ini, coba tonton ini. Si Mas Hakim? Iya, Mas Hakim Bawazir. Iya, itu dulu satu program. Iya, nah di beliau ini ya ternyata sama pas saya tonton itu. Ternyata Raden Kuncung Putih ini ya itu, cuman saya nggak tahu nih hubungannya sama Abid ngapa. Mungkin ya, kalau kita nggak bacain Fatihah buat itu pas ketika lagi doa, ini mungkin Abid bisa lewat gitu. Bener-bener lewat pasti. Kenapa kita bisa nyambung gitu? Ada hubungan apa kita sama yang Kuncung Putih ini gitu? Ya seperti itu. Pokoknya ya benar, pas saya cari tahu benar ada kejadian gempa dari itu gitu. Kita nggak tahu ya, maksudnya gempa ini kan memang dari bencana ini dari Tuhan gitu kan ya. Betul. Ya cuman ya di versi itu ya saya dapat informasinya seperti itu. Kita buat benarnya walau alam saya nggak ngerti. Itu ini sih memang ada pertanda-pertanda alam. Wah, kalau kalian ya teman-teman, zaman dulu orang-orang pada ada keajaiban lah kalau aku bilang. Nabi Musa belah laut aja orang nggak protes. Iya, betul. Kenapa orang nyumpah kemudian gempa? Iya, tongkatnya aja diular ya. Iya, tongkatnya. Kan kalau kita bilang nggak masuk akal ya nggak masuk akal. Iya. Tapi memang ada kan seperti itu. Hal goib ya. Hal goib banget. Terus ini kan si Abid ini, aku masih penasaran nih, Bang Ibnu. Iya. Si Abid ini ternyata ngucap namanya Eyang Kuncung Putih ini pasti saya lagi doa tawasul. bahkan sebelum naik. Bahkan sebelum naik. Jadi dia bohong karena kita konten kreator. Iya. Jadi nggak mungkin nih. Gue barusan ada bisikan, titip nama ini ya kan. Ntar nggak dipikir mungkin. konten. Ya lu apaan sih, Bid? Kita konten horor juga nggak pengen punya pengalaman horor di gunung kan gitu. Iya. Ya dia nggak mau teman-temannya punya ngatain kayak gitu gitu. Makanya dia bohong, dititipin tadi di rumah. Nah pas pulang dia jujur semua. Itu Cerita nama. ya? Iya itu gue dibisikin. Ya pokoknya ada di podcast itu. Ceritanya itu di podcast. Kalian kalau penasaran sama POV-nya, point of view-nya si Abid, nonton Iya, di channelnya udah, ada ya? Iya udah beberapa tahun yang lalu ada pokoknya. Di bawah-bawah tuh ada videonya. Saya podcast sama si Abid ini. Keren sih ini keren sih ini. Bener-bener dititipin sama Eyang Kuncung Putih. Yang awalnya, nah ini nanti aku tanya sama Bang Ibnu juga ya. Siap. Yang dari kan informasi dari dunia lainnya itu kan ada dia di Gunung Salak. Iya. Tapi ternyata pas waktu mau mendaki Gede Pangrango, beliaunya hadir di situ ya? Iya, karena Raden Kuncung Hideng ini katanya di Gunung Gede.
seperti itu jadi ya. Oh ya saya lupa. Jadi bencananya ini di videonya Hakim Bawajir ya. Video bencananya ini dia tuh minta kesepakatan air atau apa gitu. Air atau tanah gitu Iya, ya? air atau tanah. Makanya jadi gempa. Kalau air katanya lebih bahaya. Makanya jadi keringanannya ya udah ini gitu. Katanya saya juga nggak terlalu paham sih, itu mah yang informasi yang saya dapat. Ya. Memang apa namanya? Kalau orang-orang zaman dulu ya wajar lah. Orang zaman dulu nggak ada TV, nggak ada handphone kan. Iya. Mainannya mainan spiritual ibaratnya. Betul. Selama pendakian waktu itu kisahnya si Abid ini kemudian mengalami, kalau aku bilang dia astral projection lah berarti ya. Iya, astral projection. Astral projection Di banget hiponya ya. ini Iya. langsung astral projection ya. Sampai ke Surya Kencana, Iya. sampai ke masa lalu yang Kuncung Hideng sama Kuncung Putih. Iya. Kemudian ini. Nah, selama si Abid ngalamin kejadian itu, Bang Ibnu dapat pertanda nggak selain yang dari enggak ini nggak boleh berangkat ini, jangan berangkat ini. Iya, pertandanya kan udah banyak tuh, dari ular yang saya dijatuhin kotoran gitu. Iya, kotoran ayam, Iya, ular kotoran itu. ular sampai 2 kali gitu. Mungkin ini gitu yang saya tuh dilarang buat naik gunung di waktu itu karena itu Isra Miraj, maksudnya momentum juga gitu. Di liburan Isra Miraj. Jadi pas di hari Isra, jadi gini, di malam Isra Miraj itu saya ada di puncak gunungnya. Pas Astaga. malam Abid dievakuasi itu malam Isra Miraj. Astaga. Itu bertepatan, jadi momentum juga mungkin gitu kan. Iya. Lu Isra Miraj bukannya di rumah banyak ibadah malah di gunung gitu. Mungkin. Sama. Iya. Mungkin ya gitu. Dikit aja, aku kasih tahu buat teman-teman. Aku ada namanya malam Nifsi Saban. Kemudian ada Isra Mi'raj itu. Iya. Aku di gunung juga. Iya, sama. Sama. Iya, mungkin. Sama. Cuman pas waktu tahun kalau nggak 2020, 2021, nah kita belum kenal itu waktu itu. Itu Caraka Mas. Gitu. Tenjolaya. Naik dari Tenjolaya, Batu Perahu segala macam itu. Banyak kejadian mistis pasti kalau gimana naiknya. Wah, bukan lagi. Iya. Itu kayak yang tapi ada saksinya. Ada saksinya bener-bener yang apa namanya? Kita cerita bener-bener ini kejadian kalau kita cerita, orang bilang, "Ya kali, pasti orang seperti itu." Tapi ada bener-bener orang yang, "Loh, kok udah sampai sini lagi? Loh, kok apa namanya? Semalam perasaan lihat di sini kok nggak ada lagi." Oh, iya. Ada itu. Ada 2 jadinya ya. Gimana ya? Itu sama sih sebenarnya. Oh, Orangnya sama. satu. Orangnya sama. Satu, tapi antara ini naik, kemudian aku bawa sesuatu dari atas sampai ke bawah. Ini time frame-nya nggak masuk akal udah. Oh iya. Dan kita sendiri yang ngalamin itu nggak sadar. Perasaan jalannya udah lama, jalannya udah berjam-jam. Balik lagi ke sini, loh, kedengeran nggak mungkin kan kalau kita naik gunung ini Gunung Salak, ya Bang Ibnu tahu lah jalurnya Salak beceknya kayak mana kan? Iya, jalur air semua. Jalur air semua itu. Berangkat Isya naik, ambil sesuatu dari atas yang memang si kuncennya ini tahu nih barang yang mau kita ambil. Kita udah ambil turun. Ini adzan fajar, belum adzan subuh. Kita udah di bawah lagi. Luar biasa. Itu kan kita sendiri yang ngalamin juga nggak percaya sebenarnya. Iya. Mungkin dimensi waktunya ya. Iya. Yang bikin kita tuh tiba-tiba kayak gitu. Sama kayak Abid tadi. Itu kan Abid astral projection yang kayak gitu ya. Tapi memang dia akhirnya mampu tahu kejadian yang ada di masa lalu. Iya. Kemudian kisah-kisahnya Prabu Siliwangi dan segala macam. Khusus buat Cibodas sendiri nih, Bang Ibnu. Khusus buat Cibodas sendiri, ada nggak makna-makna khusus selama Bang Ibnu sama teman-teman atau lain sebagainya? Gitu. Mendaki. Karena kan sekarang ada dari camp dari bawah, kemudian camp Mandalawangi ini. Iya. Kemudian ketemu banyak situs loh di situ. Iya ada. Nah. Banyak banget sih. Banyak banget. Kan Surya Kencana tuh ada 2 puncak ya, Puncak Gede sama Puncak Gemuruh. Nah, di Puncak Gemuruh ini kan ada makam di atas. Iya. Iya, mungkin masih kuat lah budaya-budaya sana gitu. Saya pernah naik waktu itu di bulan Maulid. Jalur Salabintana. Jalur Salabintana itu Ribet nih. Iya. Salabintana. Masih panjang terjal kan. Walaupun nanti ketemunya sama di Puncak Gede,
Itu kan ada akses buat di pos terakhir ini ada pertigaan akses buat ke Surya Kencana sama ke Gunung Gemuruh. Sama Gunung Gemuruh. Nah, itu saya barengan sama warga-warga yang lagi mau ritual di Gunung Gemuruh di makam itu. Astaga. Enak malah kita naik di bulan Maulid itu. Iya. Jadi makanan tuh dari warga. Dulu ya, saya tahun 2007. Waduh, zaman masih. Iya, jadi kita nggak bawa logistik dari rumah, masih bisa gitu. Cuman kalau lagi ketemu, jadi warga itu pada bawa bekal. Jadi dia tuh mau tirakat ya bahasanya ya, berhari-hari di Gunung Gemuruh itu. Iya. Jadi dia bawa bekal, bawa lauk mateng gitu. Sama ini kayak Kang Arya. Wih, Kang Arya. Iya. Jadi mainanku sama aku baru ketemu sama Bang Ibnu sih. Iya. Sama cerita kita. Aku, Bang Ibnu sama Kang Arya. Ini dulu mainannya kalau nggak di Gemuruh, di Maleber. Iya. Cari Simpang Maleber. Nah, cari jalur yang nggak masuk akal itu loh. Iya. Sampai sekarang masih membingungkan. Kalau antara di map sama kita jalan langsung itu posisinya juga membingungkan. Itu ada GPS yang nggak sesuai sih Iya, memang kalau di situ. iya. Cobain dah kalian kalau nggak percaya. Tapi aku kalau kalian hilang di situ nggak tanggung jawab ya. Justru saya juga pernah tuh ngobrol sama Kang Arya ya, podcast waktu itu. Jadi memang titik goib yang jahilnya nih ya, itu di Gunung Gede, besarnya itu malah kata beliau nih di Simpang Maleber itu. Di Simpang Maleber Iya, itu justru ya? kita malah di warning buat ngecamp di situ. Nggak boleh dong, Iya. Er. Makanya tuh saya kan itu jatuhnya pendakian itu nggak muncak ya, Iya. nggak sukses sampai puncak gitu. Yang saya kan Abit ini ya? Abit ya balik kanan. Makanya saya bilang dokumentasinya ada 2. Jadi saya balik lagi sebulan kemudian itu muncak. Nah makanya ntar dokumentasinya saya balik lagi, Bit ini tempat lu, Bit. Saya gitu. Bit. Tempat ini, Bit. Napos 4. Semoga bisa silaturahmi ke sini lagi, Bit. Ini di sini, Bit. Ini ada tenda pos 4 Simpang Maleber. Kita kasih tahu buat kalian nanti Iya. dokumentasinya ada. Jadi saya ngevlog sendiri lah gitu. Ini bukan ngevlog tapi buat si Abid doang gitu. Bit ini tempat lu, Bit nih yang alhamdulillah masih bisa selamat. Mau Pokoknya saya ngomong mati lu lah. di sini. Iya. Pokoknya ntar kelihatan di video itu space-nya cuman berapa itu masih di track. Simpang Maleber, sebelum Simpang Maleber. Tempat apa ini? Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini dengan selamat. Semoga cuacanya mendukung, cerah. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Jadi sebulan saya naik lagi ke sana karena belum muncak pada saat itu. Oke, itu buat Bang Ibnu berani nih. Iya. Abid nih sampai sekarang berani nggak? Ini dia, saya bisa nunjukin WA nggak sih, dia WA sampai dibikin status dia mau naik di bulan ini, Bulan Januari ini. Ini udah berapa tahun nih? 2 tahun. Pokoknya antara 2000 atau 2001 gitu. Baru sekarang dia mau ngajak. Baru mau. Iya. Ada yang mau naik gunung nggak, guys? Siapa mau naik gunung? Ayo bareng saya ke gunung yang sama, Gunung Gede. Gunung Gede. Iya. Oke, Sama Abid juga. kalau Gunung Gede berarti spesialisnya si itu tadi yang di tengah ini tadi. Oh, iya. Sama Aki aja, Ki. Pasti, aku ikut. Ayo Aku kita ikut. berangkat ya. Ayo, aku itu punya cita-cita nih. Tadi aku kan teleponan sama Om Heru nih. Iya. Aku punya cita-cita mau ngumpulin. Nah, apa ya? Kalau aku bilang konten kreator kisah pendakian nih ya. Iya. Ada yang memang mereka aktif mendaki. Ada yang mereka nggak aktif mendaki, cuman cerita doang. Iya. Ada kan? Ada. Nah, aku pengen kumpulin yang teman-temanku, circle kita lah. Iya, iya. Itu ayo kita mau gathering di suatu tempat. Kalau nanti tim produksi kita nggak memungkinkan, ya udah kita di situ aja. Cuman kita buktiin nih kalau kita cerita di tempat-tempat seperti ini langsung dan memang ternyata ada aktivitas aneh di tempat-tempat tertentu lah ya. Apalagi sama Kang Arya ya. Aduh. Kang Arya tuh gokil kalau cerita langsung di lokasinya luar biasa. Dia bisa nyeritain di sini nih gitu. Iya. Wah, itu mah si Iwan ikut nggak waktu itu? Enggak Nggak ikut ya? Enggak ikut. Aku pernah lucu nih, cerita lucu nih. Aku mau naik gunung nih sama Kang Arya. Cuman, aduh, udah malam nggak jadi nih. Iya. Kemana kita main? Kuburan aja dah, sebelah rumahnya dia. Oh iya. Ya kan? Kuburan dekat rumahnya. Iya, si Ridwan, Iya. aku korbanin. Maaf ya Wan, maaf ya Wan. Jadi aku korbaninnya gini, dia ikut. Nih, ada tempat King Cobra.
Oh, King Cobra, King Cobra ini kan palingan panjangnya gede lah. Kita bicara King Cobra gede ini 5-4 meter lah. kayak garaga gitu ya. Ya, kayak gitu. Kayak ularnya Om Panji, ular kalian ini. Ini kalau berdiri, ular yang tingginya 5 meter ini berdirinya 1 meter lah, segini lah. Iya, iya. Katanya Kang Arya ini. Dan kita lihat bareng-bareng waktu itu. Tingginya segini nih. Oh, Berarti itu kalau dihitung 7 meter lebih. iya. Saat si Ridwan aku bilang, Wan, minta tolong ya Wan, kita kan mau podcast uji nyali nih. Iya. Tungguin di kuburan sendirian. Tapi berani dia. Tapi ular itu ada? Ularnya nggak muncul, Oh, nggak muncul. tapi ada di kamera ada. Oh, di Kalian bisa lihat ya di di konten sebelumnya. Itu nanti ada kayak sosok perempuan muncul, set, hilang langsung. Oke. Tangkap. Enak sih kalau sama dia. Nanti aku Boleh. undang Bang Ibnu juga ya. Siap. Nanti kabarin aja berkabar. Pasti, nggak jauh-jauh lah kita. Iya, deket-deketan tetanggaan. Iyalah. Ya udah, kalau gitu Bang Ibnu kasih pesan-pesan dah buat teman-teman. Ini kan kejadian ini kan random ya. Iya, random. Nggak perlu kita harus sompral, nggak perlu kita harus nggak sopan. Kasih tips buat teman-teman gimana mereka harus menyikapi sesuatu yang ada di gunung. Ya, intinya banyak pelajaran nih dari cerita pendakian saya tadi ya. Iya. Ya, dari segi persiapan, yang saya bilang mau ribuan kali pun kita menaik gunung, ya itu nggak menjamin keselamatan kita gitu. Betul, Kalau betul. memang cuaca nggak mendukung. Iya. Ya pokoknya persiapan lah, pokoknya intinya biar matang. Walaupun ya, saya logikanya kan gini, Gunung Gede ini gunungnya karyawan Jakarta. Iya, ramai banget Iya, kan. satu dekat, kedua 2 hari pun kita bisa udah sampai rumah gitu kan. Jadi enak buat karyawan-karyawan di Sabtu Minggu yang libur gitu kan. Makanya walaupun berapa kali kita naik gunung, persiapan itu nomor 1 lah. Oke. Safety lah. Safety Iya, dulu. pelaratan, logistik semuanya, obat-obatan. Jadi jangan nganggap remeh gunung yang menurut kalian ini udah sering ke sana gitu. Intinya seperti itu sih. Karena pelajarannya di cerita ini ya, itulah yang saya dapetin ketika saya minim persiapan. Ya karena kan Darurat. dadakan ya, dadakan berangkatnya gitu. Kita yang ketemu pandemi waktu itu, jadi ya persiapan kita udah kurang. Yang biasanya kita naik hampir sebulan sekali kita naik gunung, itu bertahun-tahun gak naik gunung, jadi kita kayak nyepelehin gitu. Kaget juga pasti Iya, sama kaget itu juga, fisik juga harus dibangun lagi. Itu ya sarannya situ aja sih, nggak banyak. Saya juga bukan pendaki yang ahli. Ahli senior lah 2007 Enggak, tetap udah aja seniornya ya kalau kondisi alam lagi jelek ya kita bisa selesai lah kita. Nggak ada seniornya sih menurut saya mah. Betul, namanya gunung udah. Iya. Tapi nanti aku mau cerita sesuatu dah. Siap, boleh diceritain. Jangan lupa kalian nanti harus subscribe sama nonton video-video yang ada di Timur Misteri karena di situ banyak urban legend sama Iya, kisah pendakian. pendakian. Kisah pendakian. Serem-serem ya pasti ya. Serem, saya lagi fokus ke yang berhubungan sama jenazah sih sekarang. Wastaga. Jadi kayak pemandi jenazah, supir ambulan, terus penjaga makam. Kopaldi itu. Iya. Pokoknya saya lagi Sini, Kopaldi. fokus ke narasumber yang seperti itu sih. Iya. Lagi di kontennya buat fokusnya seperti itu. Ya, alhamdulillah di 2024 ini udah ketemu semua lah sama orang-orangnya. Nanti bakalan ketemu orang-orang serem-serem lagi lah. Kalian nikmatin aja kontennya Siap. beliau di Timur Timur Misteri. Oke, guys. Aku makasih banyak ya. Sama-sama, Bang Ki. Ibnu. Nanti kita Ketemu lagi ya, next ya. harus Ada di channel saya dong. pasti. Iya. Dan kita ada di gathering lah sama mereka. Langsung di puncaknya langsung ya. Iya, Siap. di lokasinya. Oke, cukup sekian dulu cerita dari Bang Ibnu. Ini memang cerita mungkin di beberapa tempat ada yang nggak masuk akal buat kalian teman-teman. Cuman cerita-cerita seperti ini memang ada dan memang nyata. Jangan remehkan kejadian di sekitar kalian. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.